الإسلام يعلو عليه كل عليه الحمد لله الذي قد أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله الوحيد الأحد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين أما بعد. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, mohon izin pada kesempatan ba'da zuhur ini menyampaikan tausiah ba'da zuhur dengan tema berkah istiqomah dalam beramal. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita dipanjangkan umur sampai bertemu dengan bulan yang sangat istimewa. Di tengah-tengah informasi data yang hari ini masuk 43.000 orang Indonesia wafat karena Covid, tentu sebagian besar adalah umat Islam. Di dunia tembus 3 juta yang telah wafat karena Covid ini, tentu sebagiannya juga adalah umat Islam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis tanggal 1 April yang lalu, 1 Januari yang lalu sampai dengan awal April, ada orang wafat 337 plus yang di Nusa Tenggara Timur kemarin. Tentu sebagiannya juga umat Islam, artinya mereka tidak bertemu dengan Ramadan. Bahkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merilis dari mulai awal pandemi sampai hari ini ada 480 kiai pengasuh pondok pesantren yang wafat. Dan artinya beliau-beliau tidak bertemu dengan Ramadan yang mulia ini. Tapi alhamdulillah kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menemui bulan yang agung ini, alhamdulillah. Jamaah yang saya muliakan, berkah dari keistiqomahan. Berkah secara etimologi dari kata barakah yabruku burukan wa birkatan. Setidaknya ada 3 arti kata berkah itu. Yang pertama burukan. Seekor kerbau kalau sudah seharian di angon, ia sudah makan rumput sekian banyak. Ketika dia senja pulang ke kandangnya oleh si pengembalanya, maka sepanjang malam walaupun mulutnya ngegayem kata bahasa sini mah, tapi si kerbau ini gestur tubuhnya mengindikasikan betapa tenangnya dia, tenang, anteng, adem, ayem. Kira-kira gambaran orang berkah itu seperti itu. Yang lain mongsang mangsing, orang berkah itu tenang, adem, ayem. Walaupun tabungannya di rekening 3 miliar, tapi tetap tenang dia. Kira-kira begitu. Yang kedua, makna berkah itu adalah birkah. Birkah itu artinya mata air atau kolam. Zaman saya kecil dulu gak pakai listrik kayak sekarang, gak pakai Z-pump, gak pakai pump. Kalau mau mandi harus nimba air. Nimbanya juga pakai apa namanya itu, timbaan zaman dulu ya. Nah, secara filosofi kolam itu ketika diambil untuk mandi pasti ada yang ngisi lagi. Saya yang mandi, abang saya nanti ngisi kolam itu, nimba lagi, terus menerus seperti itu. Jadi gak pernah kering. Jadi orang yang berkah itu karena dia senang berbagi, sepanjang hidupnya dia ditanggung bukan oleh makhluk, tapi oleh Al-Ghani yang maha kaya. Habis dibagi, dapat lagi, dibagi, dikucurkan lagi, seterusnya seperti itu. Itulah orang yang berkah. Kemudian yang ketiga, makna berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang berkah itu apapun yang ada pada dirinya menjadi kebaikan, kebaikan diri dan kebaikan orang lain. Punya apa saja menjadi kebaikan, menjadi pahala. Walaupun dia hanya punya mukanya disenyumin terus, maka kemudian muka itu menjadi
menjadi masadirul ajar, sumber pahala. Karena senyum itu sedekah, sedekah artinya pahala. Punya apa saja dia, maka menjadi kebaikan. Itu orang yang berkah. Maka saya izinkan pada kesempatan Tausiah Zuhur ini menceritakan kisah seorang laki-laki yang bernama Bang Juki. Aslinya Marjuki, ya, tapi karena orang Betawi panggilnya Bang Juki. Istrinya namanya Rodiah, orang manggilnya Emporodiah. Anaknya 2 laki-laki, Miun dan Mi'an. Profesi Bang Juki tukang ojek, udah senior. Usia mau ke 59 tahun 11 bulan, mau ke 50. Tapi Bang Juki biar tukang ojek rajin ngaji. Suatu hari selepas sholat subuh, Bang Juki itu melakukan kontemplasi, perenungan. Kira-kira perenungannya begini: ya Allah, umur saya menjelang setengah abad. Kalau ibarat waktu, saya udah asar, bentar lagi maghrib. Kalau mengacu kepada Nabi 62, bentar lagi saya. Sementara saya merasa belum bisa berbuat banyak untuk kepentingan saya di akhirat. Apa yang akan saya bawa nanti kalau saya meninggalkan dunia yang setetes dan sangat fana ini? Lalu dia pulang ke rumah menemui istrinya. Istrinya juga walaupun orang sederhana tapi ngerti agama. Ketika lakinya cerita seperti itu, dia tanggap. Baik, kalau begitu kita harus punya amalan, kita harus punya proposal amal yang nanti di yaumil hisab bisa dibanggakan. Kita nggak bisa kayak orang kaya, bisa infak sekian juta, sekian ratus juta, nggak bisa. Sholat malam pun kita susah. Amal-amal yang lain, puasa juga kita nggak bisa. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan? Yang kita niatkan di sisa umur ini, seumur hidup kita kerjakan. Akhirnya ada ilham dari Allah. Bagaimana Bang, kata istrinya, kalau abang niat dari Sabtu sampai Kamis abang ngojek, ambil rezekinya, tapi hari Jumat khusus sedekahkan tenaga abang dan bensin yang tak seberapa itu. Insya Allah barokah. Semula Bang Juki agak-agak mikir juga, lah ilok ini bisa bagaimana nanti ya. Ternyata karena sudah diridhoi sama istri, istri juga mendoakannya, anaknya juga semuanya ridho, Bang Juki mantap. Akhirnya dia jalankan itu. Tiap Sabtu sampai Kamis dia ambil jasa penumpang itu sebagai rezeki untuk keluarganya. Tapi khusus di hari Jumat dia tidak mau mengambil ongkos. Diniatkan sedekah kepada hamba-hamba Allah. Sehingga kemudian Allah menggerakkan orang kaya ketika itu sudah dilakukan berminggu, berbulan, bertahun-tahun. Istiqomah dikerjakan dengan ikhlas dan ridho. Dan ternyata berkah, tidak pernah kekurangan. Sampai kemudian keistiqomahannya ini diganjar oleh Allah. Sebelum di akhirat di surga nanti diberikan reward di dunia. Allah gerakkan seorang kaya menemui dia. Karena dia rumahnya di kampung, nah di kampung ada tanah yang luar biasa lebar. Nah ada orang kaya beli tanah di belakang rumah dia itu. Karena mobilnya nggak bisa masuk ke dalam, maka selalu diantar ojek orang yang kaya ini. Dan Allah mempertemukan, ya tentu yang menggerakkan hati si kaya juga Allah, yang mempertemukan Bang Juki dengan orang kaya juga Allah. Maka kemudian orang kaya ini naik ojeknya Bang Juki dan ditakdirkan naik ojeknya hari Jumat. Maka ketika pertama kali naik ojek ini, orang kaya itu kemudian memberikan uang ongkos naik ojek 20.000. Bang Juki bilang, Pak mohon maaf, Bapak gak usah bayar. Kenapa? Saya niat setiap hari Jumat ini sedekah. Saya ikhlas Pak. Kaget orang kaya itu. Dalam hatinya dia masih agak suudon. Lagu apa lu, belagu banget orang kismin juga. Kira-kira begitu dalam hatinya. Ada sedikit rasa suudon. Tapi kemudian Allah takdirkan Jumat berikutnya ketemu lagi dengan Bang Juki, naik lagi. Kali ini orang kaya ini tidak memberikan 20.000, 200.000, bayangkan. Dan ketika memberikan uang 200.000, Bang Juki kemudian mengatakan, maaf Pak, saya tidak menerima ongkos 200.000 ini, saya ikhlas. Karena saya sudah niat, keluarga saya juga sudah ridho bahwa hari Jumat adalah hari untuk bersedekah buat keluarga kami. Wah, baru percaya ini orang kaya, kaget luar biasa. Di balik kekagetannya,
dia merasa ditampar nuraninya. Kenapa? Dia mengatakan dalam hati kecilnya, ya Allah, saya diberikan harta melimpah oleh Allah, belum pernah berpikir berbagi dengan yang lain. Lalu dia penasaran, akhirnya dia cari informasi, mana rumahnya Bang Jugi. Singkat cerita, ketemu. Begitu ketemu, rumahnya sangat sederhana, istrinya pun sederhana sekali penampilannya, rumah peralatannya pun semuanya sederhana. Orang kaya ini semakin merasa tertampar adanya. Betapa dia tidak bersyukurnya kepada Allah. Orang miskin mau bersedekah setiap hari Jumat. Akhirnya apa yang terjadi, jemaah yang saya muliakan, Allah pula yang menggerakkan hati, mengilhamkan, fa'alhamha fujuraha wa taqwaha, mengilhamkan kepada si orang kaya tadi ketakwaan. Dia mengatakan kepada Bang Juki, Bang Juki, Pak Rodia, saya merasa malu kepada Allah, maka izinkan saya ingin berbagi, dan ini menjadi titik balik kehidupan saya. Saya akan berbagi, mempersiapkan untuk kehidupan saya di akhirat nanti. Kalau saya mati, semua harta yang banyak ini tak ada yang saya bawa tentunya. Baik, kira-kira Bapak mau ngapain? Begini, Bang Jugi punya KTP, punya. Mpok dia punya. Sini KTP Bang Jugi sama Mpok saya bawa. Buat apa Pak? Nanti juga Abang tahu. Ternyata KTP-nya Bang Jugi dan Mpok dia itu didaftarkan, yaitu di Travel Haji ONH Plus, yang tidak perlu menunggu waktu yang lama. Subhanallah, Bang Jugi menangis, Mpok dia juga menangis. Dan tidak hanya itu, akhirnya kemudian Bang juga diberikan modal, karena supaya dia tetap on time sholat 5 waktu, tidak ngojek lagi, diberikan modal. Kemudian dibuatkan toko, tanahnya di tanah si orang kaya ini, toko herbal namanya. Kemudian di situ ada masjid, sehingga Bang Jugi bisa on time ketika dia masuk waktu sholat, dia sholat. Ditutup tokonya dan sebagainya. Dan anaknya yang laki-laki satu direkrut menjadi satpam si orang kaya tersebut. Jamaah yang saya muliakan, pelajarannya apa? Setidaknya ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Bang Jugi ini. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, khairul amal adwamuha wa in qalla, bahwa sebaik-baik amal itu adalah amal yang istiqomah, walaupun secara kuantitatif mungkin jumlahnya tidak terlalu signifikan. Asal istiqomah pasti ada berkah. Berkah di mana? Di dunia, apalagi nanti berkah di akhirat. Pasti akan diberikan reward berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, terutama mohon maaf yang umurannya sudah kayak saya, di atas 50, harus punya proposal amal yang bisa kita banggakan di yaumul hisab. Apa saja yang bisa kita kerjakan, tapi kita niatkan, kita kerjakan seumur hidup kita. Kemudian pelajaran yang kedua, jamaah yang saya muliakan, kontemplasi batin yang namanya Bang Jugi ini juga patut untuk kita duplikasi. Beliau merenung, usia sudah 50, sudah wayahna kata orang Sunda. Mohon maaf, orang kalau sudah di atas 40 kata Nabi, masih belum dekat dengan masjid, masih belum dekat dengan Allah, indikasi su'ul khatimah. Tapi orang kalau sudah usianya 40 ke atas, 50, 60, dia semakin dekat dengan masjid, dia semakin dekat dengan Allah, insya Allah itu indikasi husnul khotimah. Apalagi ada ayat dalam surat Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya qulubuhum li dzikrillah, belumkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk mengingat Allah, terutama usia-usia yang sudah separuh bayar tersebut. Kira-kira menunggu kapan lagi? Jangan sampai ada penyesalan, sebab nanti ada penyesalan orang-orang yang berada di alam barzakh pengen balik di dunia lagi. Itu di surat Al-Mu'minun ayat 99-100 Allah berfirman, hatta sehingga ja'a telah datang ahaduhumul maut, kematian menimpa mereka. Qala, salah seorang di antara mereka yang sudah mati di alam barzakh tersebut mengatakan, Rabbi irji'un, ya Allah pulangkan lagi saya ke dunia. Lalu dia berjanji, la'alli a'malun shalihan fima taraktu, kalau saya dipulangkan ke dunia, saya akan menjadi ahli kebaikan. Apa kata Allah? Kalla, tidak bisa seperti itu wahai hambaku. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu ucapan-ucapan kalian saja. Wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun,
Bagaimana mungkin kalian aku kembalikan ke dunia, sedangkan kalian posisinya sudah berada di dinding pemisah, barzakh antara dunia dan di akhirat, dunia dan akhirat. Maka saya mengingatkan saya dan kita semua, mohon maaf, kita jangan sampai menjadi golongan seperti itu. Sudah di alam barzakh baru pengen sedekah, pengen tahajud, pengen zikir, pengen baca Quran, pengen puasa. Waktu masih di dunia, belang bentong balaka ciprut. Nah, jangan sampai menyesal. Tapi sudah di alam barzakh, mumpung kita masih ada. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, jamaah yang saya muliakan. Para suami, di sini ada para suami ya. Iya, ini saya juga suami. Kalau ada azam yang baik, tekad yang baik, project akhirat yang baik, komunikasikan dengan orang yang di rumah. Wabil khusus istri, bahkan tidak hanya project akhirat, project dunia juga. Supaya apa? Supaya bisa mengamalkan surat Al-Maidah ayat yang pertama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kerjasamalah kalian para suami istri atau siapa saja dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, jangan kerjasama urusan dosa dan permusuhan. Lihat, Rasulullah mengajarkan, kalau malam istrinya yang bangun duluan, suaminya dibangunin. Ya. Bagaimana cara banguninnya? Dicipratin air, kata Nabi. Itu kalau istri yang bangunin. Kalau istrinya yang masih tidur, suaminya yang sudah bangun, sudah melek, sudah ngendusin, bangunin istrinya. Bagaimana caranya? Gampang Pak, bangunin istri mah. Jangan pakai air, buka dompet, ambil yang warnanya merah marong 5 lembar, cipratin ke mukanya. Insya Allah saya jamin, bukan bangun malah yang lain-lain bisa dikerjakan. Kira-kira begitu. Maksudnya kerjasama. Tadi Bang Juki pengen tobat, pengen jadi ahli sedekah tiap Jumat, istrinya ridho, istrinya doain. Mohon maaf bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, di balik suksesnya seorang suami dan laki-laki pasti ada doa perempuan di rumah. Kira-kira begitu ya. Maka ketika kita ada proyek akhirat, proyek dunia yang baik-baik, komunikasikan dengan istri dan anak. Mereka kalau sudah sama-sama tahu, sama-sama paham, saling doa dan mendoakan sehingga menjadikan keberkahan. Terakhir, pelajaran dari Bang Juki, bahwa tidak harus kaya kita bersedekah. Ini kadang-kadang kan Bang, kapan ente sedekah? Ntar gue belum bikin kontrakan katanya. Kontrakan udah bikin Bang, udah bikin kontrakan. Kapan sedekah? Baru 3 pintu. Ntar kalau 7 udah 7 kontrakan ditagih. Katanya mau sedekah kalau udah 7 pintu. Saya belum beli tanah yang di sampingnya, tanggung 100 meter itu. Ntar kalau saya beli yang 100 meter saya mau sedekah dah. Enggak bakal habis. Dunia itu seperti minum air laut, makin diminum bukan makin kenyang. Terus kata Nabi, andai dunia ini, andai manusia di dunia ini punya 1 lembah emas, pasti pengen yang kedua. Kalau udah punya 2 lembah emas, pasti pengen gunung emas yang ketiga, dan seterusnya. Maka Bang Juki walaupun miskin, dia bersedekah. Bersedekah apa? Sedekah definisinya adalah as-shadaqah untuk kullu ma'rufin. Sedekah itu segala kebaikan, apa saja. Maka beliau bersedekah tenaga, tapi dikerjakan seumur hidup diniatkan, dan ini kemudian membawa keberkahan. Maka istiqomah pasti membawa berkah di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kalau nggak salah waktunya habis ya. Waktunya habis. Baik, karena waktunya habis. Tanda tanya jam nggak ada ya? Nggak ada. Kita tutup pertemuan ini dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkanlah umur kami ya Allah. Panjangkan umur ibu kami, bapak kami, anak kami, cucu kami, adik, kakak kami, saudara kerabat, handai tolan kami ya Allah. Wassahih ajzadana, sehatkan lahir batin kami. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabbit aqdamana, wasabbit imanana ya Allah, kokohkanlah tauhid, akidah, keyakinan kami. Wa wasi' arzaqana, luaskan rizki kami ya Allah, rizki yang berkah. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkanlah kami. Wa 'anil syarri abidna, dan atas keburukan jauhkanlah kami ya Allah.
waqdi hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami, hajat urusan dunia dan hajat urusan akhirat. Rabbana wahai Rabb kami, atina karuniakan kepada kami semua fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah yang dekat dengan Engkau ya Allah, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah tidak lain adalah surgamu, wa qina adzabannar, jauhkan hindarkan kami sejauh-jauhnya ya Allah dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.